Apakah kamu mengucapkan Injil lebih cepat daripada kamu menjalaninya? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa Yesus tidak mengatakan, "Cobalah untuk menjadi garam dan terang"? Sebaliknya Yesus berkata, "Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia." Itulah identitas kita sebelum tindakan. Misi mengalir dari siapa kita yang sudah berada di dalam Kristus, bukan karena usaha keras. Panggilan kita bukan hanya untuk melakukan hal-hal baik, tetapi untuk diubah oleh Injil. Gereja mengajarkan bahwa umat Allah dikirim ke dunia untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. Benih persatuan, harapan dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Hal ini jelas terdapat dalam kehidupan orang-orang kudus dan paus. Santo Ignatius dari Loyola tidak mulai sebagai misionaris. Ia awalnya terluka, direndahkan, dan perlahan-lahan bertobat. Ketika Kristus menata kembali keinginannya, kemudian hidupnya mulai menyinarkan terang. Dalam eksamen hariannya, ia merenungkan hal ini. Di mana Kristus telah memberi saya kehidupan? Di mana saya menolaknya? Santo Charles dari Vauxhall juga pertama kali diubah oleh perjumpaan dengan Yesus dalam doa dan Ekaristi. Ia kemudian menginjili bukan dengan mengajar, tetapi dengan kehadiran yang tenang, kerendahan hati dan kasih kepada orang miskin. Garam yang larut ke dalam bumi, terang yang tersembunyi namun tak salah lagi. Gereja mengajarkan bahwa inilah cara bagaimana evangelisasi sesungguhnya terjadi. Konsili Vatikan II mengingatkan kita bahwa gereja memperbaharui dunia dengan menjalani kehidupan Kristen yang mendalam, sehingga kesaksian kita menarik orang lain kepada Kristus. Paus Fransiskus di Gaudete et Exsultate mengulang pernyataan tersebut, mengarahkan kita kepada orang-orang kudus yang ada di sekitar kita. Orang-orang biasa yang berubah setiap hari oleh Injil, yang kesabarannya, belas kasih, dan imannya diam-diam menyatakan Kristus. Jadilah diri Anda di dalam Kristus, jalanilah lalu wartakanlah. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk menjalani apa yang sudah kita jalani, untuk membiarkan Kristus dicicipi dan dilihat melalui ketaatan dan kehidupan kita yang biasa. Dalam Injil hari ini, Yesus tidak berbicara tentang masa depan. Ia tidak mengatakan, "Kamu akan menjadi garam," atau "Suatu hari kamu akan menjadi terang." Ia mengatakan, "Kamulah garam dan terang dunia." Berarti pertanyaannya bukan lagi, apakah kita adalah garam dan terang, tetapi apakah kita telah menghidupi identitas sejati kita. Garam yang tinggal di toples tidak mengubah apapun. Terang yang tersembunyi tidak akan menyinari siapapun. Ketika iman kita direduksi menjadi kata-kata, aturan, atau kegiatan, Injil akan kehilangan rasa dan kecerahannya. Yesus memperingatkan kita dengan lembut tapi jelas. Garam dapat kehilangan rasanya, dan terang dapat disembunyikan. Bagi kita hari ini, bacaan ini menjadi momen perenungan yang jujur. Dalam kehidupan keluarga saya, apakah iman saya memberi kehangatan, penyembuhan, dan harapan, atau hanya menjadi rutinitas? Dalam pekerjaan dan komunitas saya, apakah orang-orang menjumpai Kristus melalui kesabaran, integritas dan belas kasih, atau melalui pendapat saya? Yesus mengakhirinya dengan tujuan dari semua hal tersebut, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bukan untuk kemuliaan bagi diri kita sendiri, bukan untuk pujian atas usaha kita, tapi demi kemuliaan bagi Tuhan. Kita sudah menjadi garam, kita sudah menjadi terang. Hiduplah sesuai jati diri Anda di dalam Kristus, jalanilah lalu wartakanlah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas cintamu yang tanpa syarat.
atas penderitaan, wafat, kebangkitan, dan kenaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu ketidaksempurnaan kami, kegagalan kami, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Namun Engkau juga melihat keinginan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami sebagai garam dan terang dunia. Ajarkanlah kami menjalani panggilan ini dengan kerendahan hati dan keberanian. Berilah kami rahmat untuk berhenti sejenak dan melihat gerakan-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Bantulah kami untuk memilih kasih daripada kenyamanan, kesetiaan di atas kemudahan. Jadikanlah keluarga kami tempat cahaya, komunitas kami sebagai tempat amal, dan pekerjaan kami menjadi persembahan pujian yang tenang. Semoga semua yang kami lakukan menuntun orang lain bukan pada kami, tapi kepada Bapa yang menjadi sumber segala terang. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Hiduplah sesuai jati diri Anda di dalam Kristus. Jalanilah lalu wartakanlah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.